kita bisa sholat hadir di masjid itu karena taufik Allah menyertai kita, karena bimbingan Allah. Dengan izin Allah kita bisa datang ke masjid, bukan kemauan kita. Kalau Allah nyuekin kita, Allah tidak memberi taufik kepada kita, males kita datang di masjid. Karena kalau Allah nyuekin kita, tidak membimbing kita, tentu setan yang akan membimbing kita. Kalau setan yang membimbing kita, tentu kita dengar azan walaupun sudah melek subuh, kita merem lagi. Palingan bangun ke kamar mandi kencing, tidur lagi. Itu karena setan yang membimbing kita, bukan Allah. Kalau Allah yang membimbing kita, hei cong-cong, sudah azan, bangun, sholat kau ke masjid. Hati kita mau, kaki kita mampu untuk melangkahkan ke masjid. Karena kita ngerti orang tua kita yang sudah wafat di alam barzah tidak mendapatkan apa-apa ketika kita tidak sholat dengan baik. Hanya jamaah di masjidlah yang sholat kita pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh kita kaji dari hadis manapun, dengan sholat berjamaah pasti diterima amal sholat kita. Ya, jadi hendaknya kita semua ini nolong tetangga-tetangga kita yang masih enggan melaksanakan sholat jamaah di masjid. Colek tetangga kita, hai bro, ayo kita sholat ke masjid. Diomongin, kau kan cinta dengan orang tuamu. Iya, kalau kau cinta dengan orang tuamu, datanglah ke masjid. Dengan engkau datang ke masjid, amal ibadahmu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan amal ibadahmu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang tuamu makmur di alam barzah. Ya, sebanyak apapun sedekah orang, taruhlah orang tersebut punya duit puluhan juta sedekah untuk emaknya, itu kalau sholatnya enggak diterima sia-sia. Karena kata Rasulullah, nanti amal ibadah yang pertama kali diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sholatnya. Ya, wa idza fasadat sholatuhu fasadat kullu amali. Ketika sholatnya rusak, maka rusaklah semua amalnya, enggak diterima. Puasanya, zakatnya, hajinya, enggak ada guna kalau sholatnya enggak jamaah di masjid. Itu pasti karena hadisnya sahih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Bapak Ibu, ini tugas kita. Karena untuk dakwah itu bukan hanya tugasnya ustadz dan kiai. Di dalam Al-Quran, kalimat dakwah lebih dari 60 ayat itu mukhatabnya untuk kita semua, manusia yang hidup di muka bumi. Kita berkewajiban mengajak orang agar mau datang ke masjid. Bukan hanya ustadz aja yang mendapat kewajiban dakwah dari Allah Subhanahu wa ta'ala.